leader gue bilang, minggir. Alamat mau lewat. Sorry, lu pernah ngeliat ada orang meninggal nggak sih di gunung? Paling ya cuma ngeliat gitu doang bang. Kayak cerita di bawah nih, tadi gue ngeliat ada pocong tuh misalnya kan. Kan sampai gue kayak Rahmat deh. Mantap, Prasojo Muhammad. Siap Bang Arya. Nama asli panjang lu siapa sih? Yuk. Nama asli gue Muhammad Said Prasojo. Oke, cuma kok nikahnya. Ya. Muhammad Said Prasojo. Dipanggilnya Jo. Emang dari dulu Jo Bang. Memang dari dulu Jo, dari kecil ya? Dari kecil. Itu sebenarnya panggilan kecil Bang. Oh, panggilan kecil. Sampai sekarang gitu. Mantap. Siap. Jadi singkat cerita sebenarnya gue ketemu Jo ini di tempat fitness dulu aja ya. Betul. Lu nyelek-nyelek tempat gue waktu itu ya? Anjir. Enggak. Dulu dia ini trainer dulu. Bener, dulu trainer. Di klub Adira Ragunan ya? Betul, ya, betul. Gitu. Kenal di sana, nge-gym bareng. Terus akhirnya pas generasi 1 lah kasarnya. Pada cabut semua ya? Iya, cabut semua. Pada cabut semua. Terus gue melihat lu buat YouTube. Iya, gitu betul. Kan? Lu buat YouTube. Terus awalnya sebetulnya gue nggak ngeliat YouTube lu dulu, tapi gue ngeliat lu suka naik gunungnya. Iya. Itu tuh. Emang lu suka naik gunung tuh? Gue sambil makan ya? Iya. Ini sebenarnya udah dari tadi. Tinggal sisa-sisa doang nih. Memang sengaja ditunggu supaya masuk frame. Supaya Indomie masuklah di sini. Lu tuh suka naik gunung dari kapan? Dari tahun 2014 sebenarnya Bang. Itu awal gue naik. Kirain memang dari kecil lu memang sering diajak. Enggak. Naik gunung itu enggak? Jadi gue naik gunung itu pas kuliah Bang sebenarnya Bang. Pas kuliah gue naik gunung diajak ke cewek gue sebenarnya. Oh, berarti setelah ini ya, fenomena 5 cm ya? Enggak juga sih. Justru gue dulu belum tahu ada film itu Bang. Kan film 5 cm itu kalau nggak salah enggak 2000 berapa ya? 5 cm ya? Gue juga lupa tuh tahun berapa. 16 ya? 15-an. Udah lama itu 2000. Udah sebelum 2010. 2010 ya? Oh, jadi memang lu nggak tahu ada film itu? Gue nggak tahu. Nah setelah gue suka naik gunung baru gue nonton. Tahu lah Bang. Tahu Ralinsa kan? Tahu lah. Tapi tidak mungkin tidak tahu. Tidak mungkin tidak tahu Bang. Lagi kita laki-laki kan. Gaya sama cewek lu naik gunung. Ya. Oh, cewek lu tuh suka naik gunung? Gue kira laki-laki doang yang suka naik gunung. Terus perempuan juga suka naik gunung ya? Justru sekarang itu agak sarkas ya. Oh, agak telat gitu gue nyadar ya. Justru sekarang itu cewek-cewek banyak yang naik gunung. Jadi nggak hanya cowok doang Bang. Oke. Jadi dulu cewek gue tuh emang udah terbiasa lah. Belum naik gunung sih, terbiasa main di alam Bang. Karena kan dia pramuka. Oh, anak pramuka. Tuh, nah satu hari pas lagi nongkrong gitu, celetukan doang nih Bang. Nah, naik gunung yuk? Gitu. Iya. Di mana? Kosong ya. Bukan gunung itu. Ntar dolar kuning nih mau. Jadi ya udah diajak naik gunung lah ke salah satu gunung tuh, Gunung Gede Bang. Puncak. Oh, pertama kali lu naik gunung gede? Gunung Gede pertama kali itu, Gunung Gede. Gede gunungnya? Gede. Bukan, maksudnya kan memang kan bener namanya kan gunung gede. Ya dong, kalau gunung kecil kan berarti kecil. Ya. Kalau gunung gede kan ini penonton gede. dia sampai salah kaprah nih Bang ya. Sebenarnya gue tuh belum pernah naik gunung. Kepingin naik gunung tapi belum pernah naik gunung. Jujur, gue di Bali itu kan yang terkenal Gunung Agung kan. Iya, betul. Sama Gunung Batur. Cuman betul. kan sekarang
Gunung Agung kan udah jadi tempat buku ya. Itu beda. Oh, itu beda. Udah mau tutup. Itu beda. Nah, jadi gue belum pernah naik Gunung Agung dan Gunung Batur. Dulu gue pingin, Hah? cuman belum kesampaian. Terus jadinya gue memang nggak tahu tuh apa namanya ada gunung-gunung tuh seperti apa. Jadi gue nggak tahu tuh gunung gede itu seperti apa. Jadi memang bagus view-nya di sana. Kalau Gunung Gede, jujur view-nya bagus. Cuma yang gua nggak suka dari Gunung Gede, Bang, dia tuh rame, Bang. Oh, udah banyak orang. Rame banget, Bang. Parah. Mungkin karena dekat kali, Bang ya. Oh, rame orang naik gunung di sana kan? Iya. Bukan rame kan? Enggak, itu gua nggak tahu Bang, kalau yang soal itu. Tapi kalau manusianya banyak, Bang, di situ, Bang. Mulai dari tukang gorengan, tukang nasi, itu sampai puncak ada warung, Bang. Serius lu? Asli. Tingginya berapa sih? Dia tuh 3.000 3.000? 3.000-an. Hah? 3.000? 3.000 mdpl, Bang. Semeru berapa? 5.000 ya Semeru? Enggak, Semeru 3.600. Oh, gila, gede juga dong berarti gunung gede. Tinggi, Bang. Tinggi, Lumayan Bang. lah. Tapi medannya nggak berat. Medan lumayan lah. Maksud gue sedang gitu lah, Bang ya. Nggak yang susah-susah banget, nggak gampang banget. Gampang lah. Masalahnya bocah aja naik ke situ, Bang. Oh. Anak kecil naik ke situ, Bang. Itu berarti yang pertama. Itu yang pertama kali Yang gue naik kedua? situ. Yang kedua gue naik Gunung Salak, Bang. Di Oh, yang Sukabumi. deket-deket ya? Yang deket-deket dulu, deket-deket Bang. dulu, benar. Bener. Gunung Salak. Itu banyak salak ya memang di sana? Sebenarnya gue awalnya juga mikir kayak gitu. Dulu di Bali ada namanya Pasar Kodok. Banyak kodok. Gue mikirnya begitu, kirain itu apa namanya jualan amfibi gitu. Udah berapa gunung yang lo naiki? Berarti lo Ninja Hattori juga ya? Wah, itu lembah dia, Bang. Mendaki gunung lewat lembah ya. Kalau berapa gunung gue nggak ngitungin ya sih, Bang. Mungkin sekitar ya 15-an lah, 15-an Yang lah, masih yang belasan lah. berulang-ulang lo naikin? Paling banyak Gunung Gede, Bang. Gue naik Gunung Gede itu udah dekat ya? 6 kali. 6 kali gue naik Gunung Gede. Gunung apa aja di Indonesia yang pernah? Di Indonesia yang Seven Summit baru 3. Seven Summit ini puncak paling tertinggi di Indonesia, Bang. Ya, tahu. Kayak Kerinci, udah, Trinjani udah, Dulu sama temen Semeru. gue tuh buat namanya 7 Aksa. Temen gue si Cumit namanya, si Anggi Francisca. Dia buat namanya 7 Aksa, jadi 7 gunung tertinggi di Indonesia sampai Kartens ya. Betul. Sampai Kartens dia buat dokumenternya. Itu keren banget. Nah, sebetulnya gue bukan karena 5 cm-nya gue tuh seneng gunung. Dulu tuh kepengen, cuman kayak aduh nggak ngajakin karena kayaknya naik gunung sendiri tuh kayak gabut gitu. Betul. Akhirnya gue tuh bener-bener tertarik sama gunung tuh sebenarnya waktu pas gue lihat dokumenternya 7 Aksa itu punya teman gue. Wah gila Pak, bagus banget ya ternyata ke Indonesia ya. Bagus banget, Bang. Dari 7 itu lu udah Dari 7 summit itu 3. 3 Rinjani, Semeru, sama Kerinci. sama Kerinci. Oh, oke. Yang paling susah Sebenarnya apa tuh? Dari Seven Summit apa semua gunung? dari semua gunung Dari semua gunung. yang pernah lo daki, Yang pernah gue daki, paling susah treknya mungkin apapun itulah. Mau dari trek lah, lo susah ketemu orang lah, atau naiknya susah, turunnya susah. Kalau turun kayak tinggal gelinding doang kayaknya. Gua nggak tahu sih, ya kan? Oke. Kalau gua ya yang paling susah waktu sih. Waktu. Kalau gua sulit itu. Kalau yang selama gue daki, Bang ya, yang paling susah itu Gunung Salak, Bang, Sukabumi. Gunung Salak tingginya berapa? Dia pendek, Bang, Gunung Salak 2.300. itu bukannya buat latihan ya? Bener. Sukhoi. Dulu Sukhoi. Oh yang Sukhoi. Ada Sukhoi jatuh di situ, bener. Orang suka latihan tuh di mana? Gunung mana? Ya? Gunung Salak nih kalau nggak salah. Tapi di kaki gunung. Apa Gunung Gede? Hah? Nggak nyampe ke atas. Nggak nyampe ke atas, masih di kakinya. Ada rindam di situ. Itu gunung kalau perempuan apa laki-laki? Kalau perempuan tuh ada surganya tuh. Di bawah kaki telapak kaki ibu. Gunung Salak. Bener, Gunung Salak. Susahnya karena Dia tuh pertama trek, dia kan hutan hujan ya, rainforest gitu kan. sering hujan di sana. Sering hujan, Bang. Terus Licin jadinya. betul, medannya licin karena kan tanah sama akar tuh, Bang. Terus lebat juga. Sebenarnya nggak ada yang dilihat di situ, Bang. Oh, pemandangannya kurang. Pemandangan nggak ada, Bang. Yang dilihat tuh pohon.
Lah terus naik ke sana istimewanya apa? Jadi Gunung Salak itu cuma buat orang-orang yang emang suka naik gunung, Bang. Emang benar-benar suka gitu loh. Padahal cuma 2.000 ya? 2.300-an. 2.300 ya? Itu nggak bisa kurang? Mau taruh berapa? Mau taruh berapa? Terus saya kurangin. Kira-kira di 1.000 aja lah naiknya gitu, udah dapat ngeliat pohon pagi gitu. Sama isi pohon, yang tinggal di pohon kali. Gitu. Jadi karena medannya begitu, menurut gue itu yang paling susah. Itu yang paling susah berarti. Bener. Termasuk itu ya, Seven Summit itu ya? Dia nggak termasuk, Bang. Oh, itu nggak termasuk? Nggak termasuk. Karena Berarti Seven Summit itu susah semua? nggak. Kalau Seven Summit justru nggak susah, capek. Karena? Capek, Bang. Karena contoh Kerinci, Semeru, Rinjani, dia kan pasir, Bang, ke puncaknya. Gimana? Dia kan gunung berapi. Oh, oke. Semeru, Kerinci sama Kerinci sama Rinjani, oke. Gunung berapi. Oh iya, benar aktif itu. Ke puncaknya itu pasir, Bang. Nah, kalau kita mendaki pasir, Bang, beda kayak mendaki tanah. Kalau pasir itu diinjek, Oh iya, oke. turun. Nah, itu bikin capek. Kenapa gue bilang nggak susah tapi capek itu, Bang? Nggak susah sebenarnya, Bang. Itu di ketinggian berapa udah mulai ada pasirnya? Dimulai ada pasir itu ketinggian sekitar 3.000-an, Bang. 2.800 ke atas lah. Oh, udah agak-agak mencapai titiknya ya? Nah, itu titik awal pendakian ke puncak, Bang. Oke. Itu. Oke. Hmm, Nah, berarti Seven Summit lu baru 3. baru 3. Yang paling ngeri, yang masih ngeri itu maksudnya treknya paling agak sedikit susah? 3 itu? Rinjani, Bang. Rinjani. Rinjani itu yang di ini kan? NTB, Lombok, Bang. NTB yang waktu itu gempa kan ya? Meledak meletus ya? Lombok ya? Iya, Di Lombok kan? Lombok, bener. Gue inget banget dulu sama ANP Amal, gue bangun surau di sana. Gue inget kan pada rubuh, ya kan? Akhirnya kita bangun surau dari kayu. Jadi katanya mendingan surau kalau terjadi lagi, nauzubillah jalik ya. Iya. Itu rubuh masih bisa bangun lagi gitu loh katanya. Tapi kalau apa namanya bata gitu kan hancur ya, Iya. nggak akan bisa kebangun gitu. Bener. Waktu itu gue sempat mau ke sana nggak jadi, waktunya lagi nggak bisa, Pak. Waktunya nggak bisa. Bener, waktunya lagi. Oke. Yang apa Seven Summit yang paling indah? Rinjani, Bang. Oke. Rinjani Kalau paling nggak indah. salah, Rocky Gerung juga ngomongnya Rinjani. Rinjani, Bang. Gue setuju sama Rocky Gerung. Rinjani. Rinjani. Kenapa? Rinjani, Bang. Pemandangan, nih jujur ya, kalau pemandangan dari bawah, karena biasanya kalau kita sebelum naik gunung kan, kita lihat dari bawah nih. Ntar style gue udah anak gunung banget. Kedinginan ya? Dinginan. Ya. Asap. Oh, dingin banget ya? Nggak rasa. Terus. Ya, kalau dari bawah lihat ke atas kan, kalau menurut gua yang paling bagus tuh Semeru. Kalau dari bawah ke atas ya. Oh, sorry, dari bawah ke atas. Ngeliat gunungnya tuh, Oke. buat gue Semeru. Tapi kalau dari atas nih, kita udah di puncak misalnya ngeliat ke bawah, Bang, itu Rinjani nggak ada obat, Bang. Nggak ada apotek di sana. Nggak ada, Bang. Tutup semua di Rinjani apotek. Karena pemandangannya tuh langsung apa biasanya? Jadi Rinjani kan Kalau Semeru kan kalau nggak salah ada danaunya ya? ada. Ada danau ya? Cuma bedanya Semeru, Danau Semeru sama Rinjani itu, kita puncaknya itu tepat di atas danau, Bang. Jadi dia tuh crater, Bang. Keliling gitu. Oke. Nah, danau itu di sini, tengah-tengah. Jadi dari atas itu kita bisa ngeliat ke bawah situ. Oke. Nah, di situ, Bang. Wah, gimana ya? Pokoknya lo harus naik dulu, Bang. Baru lo bisa ngerasain teng. Kalau gue mau naik gunung nih, berarti gunung yang santai-santai dulu kali ya. Oh, ya. Kalau nggak salah yang pendek itu di Bali itu gunung Batur tuh pendek tuh. Kayak terlalu pendek itu. Bang. Pendek banget itu kalau nggak salah cuman Pendek banget itu, Bang. segini. Waduh. Aduh, ini gunungnya. Ada kutip. Enggak dong. Itu maksudnya guntungan pasir gini. Ya kan? Kalau yang Siap. segini kan beda. Siap, Kan siap, begini. siap. Aduh. Besar ya. Nggak, kalau nggak salah gunung Batur tuh tingginya tuh dia nggak tinggi banget ya. Coba ya gue buka. Gue juga lupa sih tinggi berapa tuh ya. Gunung Batur. Sekitar 1000-an nggak usah. Gunung Batur. Kayaknya 500 ya. Oh nggak 1000 deh. 1700. 1700. 1717 meter. Memang nggak ini sih. Gue itu dulu karena nggak jadi naik gunung, ngecamp, tapi nggak kayak begini. Jadi dulu waktu pas gue kelulusan sama teman-teman sekelas gue, jadi temen gue itu punya ada satu
di atasnya kan lo tahu di Bali tuh kan ada Danau Beratan. Dia danau bukan Danau Batur ya, danau Beratan sama Danau Buyan. Oke. Nah dia tuh kayak punya tanah di sana, kayak ada satu kayak tempat begini nih, kayak rumah gitu. Tapi memang nggak ada listrik di sana. Jadi kalau malam itu petani-petaninya pun juga kan dia kayak punya lahan gitu, kayak buat berkebun gitulah. Petaninya itu juga cabut. Jadi memang belum masuk lampu. Gue bawa genset pak, dulu bawa dua mobil gue. Jadi ngidupin genset, lampu. Jadi listrik itu dari genset. Oke. Memang dingin banget. Itu aja masih di situ, belum di gunung. Itu seru sih tapi. Seru sih sama teman-teman, ya kan. Pada makan, jalan. Cuman kan bedanya itu gue udah ya memang ada kayak rumahnya kecil sih. Cuman ada 1, 2 kamar doang sama 1 kamar mandi kalau nggak salah, sama ada dapur sama ada pendopo gitu. Kasur memang sudah ada di sana buat istirahat petani kayaknya ya. Seru sih, cuman gue belum tahu ya rasanya naik gunung pingin. Itu tahun berapa itu lo Batur? Wah anjir, 2009 apa ya? Wih, Gue lupa ya. masih sepi berarti. Bukan Batur, atasnya danau, apa tadi gue bilang? Buyan. Danau Buyan. Karena Bedugul dingin banget, Pak. Bener. Dingin banget itu. Berarti cewek lu masih naik gunung? Masih sampai sekarang. Berarti kalau lu pergi naik gunung sama cewek lu? Iya, Selalu? Wah gokil ya. Romantis tuh. Romantis. Berarti nanti lo ini dong, ngelamar di situ. Bisa jadi. Di atas Rinjani. Ya, kita lihat si Jo apakah benar. Kayaknya kalau di atas Rinjani gue up dah bang. Asli. Nah kan, gue kalau di 5 cm itu kan ada tuh adegannya Densu kalau nggak salah. Iya. Si Densu yang hipotermia kalau nggak salah ya. Iya, hipo. Hipo ya. Itu sering terjadi nggak sih? Lu pernah nggak sih? Kalau gue pribadi belum. Bisa sampai mati pak. Emang. Bisa sampai mati kalau penanganannya nggak bener bang. Jadi kan orang hipo itu pertama karena mereka perutnya kosong pertama itu. Itu penyebab utamanya bang. Perutnya kosong, mereka kedinginan. Ya udah. Berarti itu memang betul ya harus bawa perbekalan tuh betul ya? Harus bang. Tapi kan sekarang di mana namanya ya lu bilang aja di gunung mana tadi ya? Gunung Salak ya? Gunung Salak. Sorry Gunung Gede sorry. Oke ya, Gunung Gede. Itu banyak orang jualan kan? Banyak. Memang mereka tahu ya berarti ya? Tahu apa nih? Tahu orang-orang itu pada lapar kali ya? Karena rame itu juga ya, karena rame ya mereka kesempatan lah kan. Iya sih betul. Buka warung. Betul sih. Bener. Kalau lu biasanya apa aja yang lu bawa kalau naik gunung? Paling penting tuh bang, udah pasti logistik dong, kayak makanan, air, segala macam tuh penting. Terus jaket, sleeping bag, itu penting bang. Apalagi nih, kalau dia belum makan, terus lama berhenti di jalur, itu hipo bang. Karena kan kalau kita makan, sebenarnya kunci untuk menangani hipo tuh makan bang. Karena kan kalau kita makan tuh pencernaan bekerja, nah itu kan bakal kalori badan panas bang. Nah itu mencegah hipo. Nah ada orang-orang ngeyel bang gini. Jadi ada beberapa pengalaman. Padahal kan kita kalau misalkan lagi jalan kan juga kan kardio kan juga terbakar tuh. Otomatis kan badan juga harusnya panas harusnya. Itu nggak ngaruh ya? Itu ngaruh. Cuma kalau dalam keadaan lapar beda bang. Dalam keadaan perut kosong. Kadang kan ada orang-orang maksain kayak nanti aja di atas makannya. Padahal dia belum makan yang dari bawah. Nah itu kenanya di situ bang. Dia istirahat, kelaparan, istirahatnya lama gitu, katakan setengah jam. Dia diem aja tuh. Nah itu kena hipo di situ dia bang. Itu kuncinya makan bang. Lo biasanya kalau naik gunung berapa orang? Berlima, maksimal bertujuh lah. Ada yang pernah hipo? Alhamdulillah belum pernah. Karena prepare kita bagus. Itu benar-benar sampai bisa buat orang meninggal ya? Bisa bang, kalau penanganannya nggak cepet, mati. Dan memang dia. harus ada orang yang tahu dong berarti? Harus ada yang tahu cara menanganinnya. Nah, lo itu di geng lo berangkat memang sudah ada yang sering berangkat ya? Ya, sudah sering berangkat banyak kan. Udah sering naik gunung lah. Jadi penanganannya tahu lah kalau misalkan ada yang hal-hal kayak gitu? Tahu, insya Allah tahu. Ya jangan sampai nanganin lah. Gitu.
Berarti ntar naik gunung pertama gue sama lu ya. Siap, ayo gas. Ntar kita buat perjalanannya dan harus sama lu. Siap. Berarti nanti lu ada rencana kapan naik gunung? Belum tahu sih, belum tahu lagi. Tapi ada satu gunung yang pengen gue naikin, yaitu Gunung Agung, Bang. Oh, Bali dong. Bali. Pulang gue. Pulang ke kota. Gunung Agung masuk ke Seven Summit nggak? Nggak sampai. Nggak masuk. Nggak masuk dia. Tapi dia pengen ditutup, Bang. Apanya? Gunungnya. Kenapa? Karena kan menurut berita ya, pemerintah Bali itu pengen nutup Gunung Agung karena gunung itu sakral, Bang. Tapi sekarang belum kan? Belum. Ayo jalan gas. Sekarang, ayo. Ya siap-siap yuk. Tiba ada di gunung. Ya karena memang kan Gunung Agung udah mau tutup. Bener. Makanya itu tuh. Dua-duanya mau tutup. Iya kan? Seru nih naik gunung sama Jo. Siap. Kita gas. Salah. Ada pengalaman apa lagi di gunung Jo? Yang oh sorry, lu pernah ngeliat ada orang meninggal nggak sih di gunung? Belum pernah. Sekarang. Daki. Belum pernah. Padahal kan banyak ya sebetulnya. Ya? Banyak, Bang. Itu biasanya gue nggak pernah searching ya. Cuman gue nggak tahu lu apakah searching juga gitu. Paling banyak orang meninggal tuh di gunung apa? Kalau mau tahu, Bang. Di Indonesia ya, kita nggak usah ngomongin. Ada pernah Pak, temen gue, adeknya ini, ada namanya Rifan, adeknya yang buat 7 Aksa, ngechat waktu itu. Pak kita naik gunung nggak? Udah memang sering keliling naik gunung. Ayo boleh, yuk ikut yuk. Kita naik gunung ke ini aja, ke Nepal. Everest. Nepal kan Everest, ya kan? Pak, gua kecil aja belum, mana begitu mati. Enggak, kita di ketinggian segini aja. Tetap aja, gua trek ini dulu dah, gua bilang. Yang gue denger dari cerita-cerita orang, Bang ya. Cerita-cerita dari base camp juga gitu. Oh, ini nyebutnya base camp ya? Base Kalau camp. anak gunung tuh nyebutnya base camp ya? Kaki gunung base camp. Oh, kaki gunung tuh base camp. Ini disclaimer dulu nih, Bang. Gua nggak mau bikin orang jadi takut naik gunung nih. Ya. Dan gue juga nggak tahu nih apakah yang mereka Karena sebenarnya kan meninggal itu kan memang udah takdir ya. Iya. Itu memang udah ditentukan oleh Allah gitu loh. Jadi mau dimanapun, mau lu nggak naik gunung kek, mau lu lagi ngepel kek, atau lagi kayak begini, kita lagi ngobrol gini kan nggak tahu gitu loh, ya kan? Sebenarnya banyak ya orang-orang meninggal di gunung itu. Tapi yang gue dengar paling banyak tuh, ini sekali lagi gue nggak mau bikin gunung sepi. Gue cuma pengen ini aja sharing. Gunung di Sukabumi, Bang. Salak. Oh, oke. Pertama bukan karena gunungnya yang bukan karena gunung yang serem, Bang. Bukan karena gunung yang serem apa gimana, tapi Itu yang Sukhoi itu ya? Iya. Sukhoi kan ya? Oke. Bukan karena gunung yang serem atau gimana, tapi kebanyakan pendaki itu, Bang, mereka nggak mempersiapkan diri, Bang, dengan baik. Itu masalahnya. Karena mereka pikir gunung Salak itu gampang gitu loh. Oke, ya paham. Jadi kebanyakan yang naik kan anak-anak muda, Bang, kayak ya masih soto-sotoy gitulah. Mereka naik gunung cuma pakai kaosan doang, bawa tas lempang, nggak bawa perbekalan yang cukup. Mereka naik. Tadi berapa tinggi Gunung Salak? 2.300. Oh, tinggi juga, lumayan tinggi. 2.300. Cuma di situ, Bang, yang namanya binatang buas ya, itu masih ada, Bang. Oh iya, gue juga denger tuh Gunung Salak memang binatang buasnya banyak. Iya, apalagi kalau kita lewat jalur-jalur yang nggak umum ya. Karena kan Salak banyak jalur tuh. Ada jalur-jalur yang nggak umum nih, Bang. Nah. Oh, jadi memang ada trek yang memang ini khusus pendaki nih harus lewatnya sini. Iya. Tapi ada jalan pintasnya kasarnya gitu. Bukan jalan pintas, jalur yang kurang diminati orang lah. Oh, oke. Mungkin karena jalur itu lebih susah atau serem atau gimana gitu ya. Nah, itu banyak binatang buas yang masih suka lewat, macan hitam, Bang. Oh, macan hitam. Itu Gunung Salak. Oh, itu dong. Apa namanya kalau di Malampir ya? Ada yang nonton Malampir nggak sih? Ya. Farida Pasha dong, tua Pak. Iya, benar. Ini apa namanya? Siapa? Yang macan kumbang itu? Yang Gondang. Wow, kalau gondang mah jin, kalau gondang. Ada dulu apa namanya? Panglima apa namanya? Panglima kumbang. Bener, Panglima kumbang. Macan hitam ya? Macan hitam, macan kumbang bener. Macan kumbang.
Oh, Itu banyak ya? banyak bang. Matinya karena binatang atau maksudnya ya tetap ya mati kan karena Allah ya gitu. Maksudnya ada yang diterkam binatang atau Kebanyakan gini bang, kasusnya tuh gini. tapi kayaknya yang liar memang Gunung Salak doang ya yang masih banyak binatang begitu. Apa setiap gunung tuh sebenarnya masih ada yang Setiap gunung tuh ada bang. Cuma kan ya kan kalau ngomongin ular pasti ada. ngintip dulu. Ngomongin ular mah di setiap ini ada gitu kan. Sebenarnya nggak hanya Gunung Salak aja bang. Gunung-gunung lain pun ada. Cuma kan kalau sebenarnya binatang-binatang itu kan takut sama manusia bang. Mereka nggak bakal keluar kecuali lapar banget. Baru mereka keluar ke jalur kita nih. Jadi ini jalur manusia nih. Nah, binatang itu adanya dalam lagi bang. Oke. Di situ dia. Nah, kalau di Salak itu beda. Salak itu kan terutama jalur yang nggak umum ya. Dia lebat dan jalur itu nggak jelas. Nah, kebanyakan orang tuh kenapa dia bisa meninggal? Pertama itu dia nyasar bang. Nggak nemuin jalan pulang. Ya, pertama dia nyasar. Kan ada petunjuk pak. Salak. Kalau jalurnya umum ada bang. Oh kalau dia ngelewat jalur yang nggak umum nggak ada. Nah, kan jalur nggak umum tuh kadang itu jalurnya nggak resmi. Ya kan jalur cuma warga dong yang tahu nih bang. Oke, berarti pemuda-pemudi soto ya berarti. Sotoy. Mereka naik itu, kebanyakan juga belum ada pengalaman naik. Mereka langsung naik ke gunung itu, akhirnya nyasar, bingung, kelaparan, mati. Nah, mungkin jasadnya itu dimakan. Makanya suka nggak ketemu kan, gitu. Oh, iya. Cuman kan jadinya ini ya, jadi kayak dikait-kaitkan dengan Iya. mistis ya, dengan Hmm. metafisika nih, gitu loh, ya kan, metafisika, matematika, kimia, fisika lah, gitu-gitu lah, ya kan. Biologi. Iya dong. Oke, paham gua. Tapi ya, ya ini ngomongin ini ya kita kan asal ngobrol nih di sini, Ya. ya kan. Kita kan asal ngobrol, Ya. namanya juga asal ngobrol ya. Apa aja kita bahas di sini. Ya. Itu kan dari sisi nalar logikanya ya, Ya. ya kan. Tidak berperlengkapan baik, Ya. tidak punya pengetahuan yang baik tentang bagaimana cara mendaki gunung, gitu kan. Terus mau sok-sokan mungkin. Ya. Tapi kalau yang di luar itu yang kita menyerempet sedikit, misalkan kan Indonesia ini kental sekali dengan mistisnya ya. Ya, betul. Kental sekali ya. Pengalaman lo aja nih, pengalaman lo selama lo naik gunung, pernah nggak terjadi hal-hal sesuatu yang di luar nalar? Gue cuma pengen tahu aja sih sebenarnya. Kalau gua pernah naik gunung nih. Kalau gue pribadi yang ngalamin gue belum pernah bang. Belum pernah. Kalau gue pribadi ya. Oke. Tapi tim gue sering. Nah, tim lo ini barengan sama lo nggak berangkat waktu itu? Bareng. Oke, gimana tuh? Jadi waktu itu pernah kejadian, ini sebenarnya serem-serem lucu sih bang. Gue juga awalnya nggak tahu gitu loh. Kok ternyata bisa kayak gini gitu. Ya jadi waktu itu kita naik ke gunung namanya Gunung Butak bang. Itu di Malang. Tak di Malang itu ke arah mana ya? Ke arah Batu? Bukan? Ke arah Sempu? Wah, gua kurang tahu di daerahnya. Pokoknya di Malang aja. Deket sama... Pantai? Bukan. Deket Lumajang nggak salah. Oh, Lumajang. Jadi gue suka naik sama satu temen nih bang. Namanya Rahmat. Orangnya gede bang. Dia suka naik gunung bareng gue. Tapi dia itu tipikalnya orang yang selalu kena bang. Kena gitu ya. Oh, selalu. Iya, paham. Ininya lah, kesetnya lah ya. Kesetnya. Ya, apa ya, kayak semacam mediator lah ya berarti ya. Iya. Kalau kita ngomongin film uji nyali atau uka-uka, dia yang aing sah aing. Iya. Aing macan. Iya dong, biasanya kan sering yang kena lah gitu. Serupan gitu ya. Tapi untungnya dia nggak sampai kayak gitu. Oke. Jadi Gunung Butak ini, gue jelasin dulu karakteristiknya kayak gimana. Jadi Gunung Butak ini bang, dia itu treknya panjang. Nggak terlalu tinggi, treknya tuh panjang. Nah, awal naik nggak masalah bang, nggak ada masalah apa-apa. Cuma pas turun bang. Jadi kebiasaan temen gue si Rahmat ini, dia tuh kalau pas turun capek kan. Namanya udah naik gunung, turun capek. Nah, kalau udah capek, sugesti dia tuh jelek bang. Jadi yang ada di kepala dia tuh jelek dah, pokoknya
ada apa ini, ada gerak dikit dikira itu apa itu gitu kan. Nah, sampai suatu ketika kita turun, ada titik di mana kita harus melewati namanya hutan lumut namanya, Bang. Hutan lumut. Jadi hutan lumut ini hutan lebat yang pohon-pohonnya tuh pada lumutan gitu, Bang. Makanya namanya hutan lumut. Ini si Rahmat ini udah capek, Bang. Dia udah nggak sanggup jalan, udah pincang. Udah pincang-pincang gitu lah, kakinya sakit kan, segala macam. Nah, waktu itu udah mau maghrib, Bang. Kata teman gua, teman gua nih leader, dia udah paling berpengalaman lah di tim gua. Udah naik Semeru mungkin sebulan 3 kali, Bang. Wah, gila. Dia guide soalnya. Enggak, Okay. dia guide banget soalnya. Dia bilang, sebisa mungkin kita mesti ngelewatin hutan lumut ini sebelum gelap, Bang. Karena kalau gelap di situ gua nggak tahu. Karena cewek gue itu orang bisa, Bang. Oke. Cewek gue orang bisa. Orang bisa ya. Dan ada lagi orang bisa juga lainnya. Takutnya, cewek gue sih kuat gitu ya. Dia nggak mempan. Takutnya dia belok ke si Rahmat ini. Oh, ke orang lain. Gitu. Makanya, nah di sini uniknya, Bang. Tadi kan pincang kan si Rahmat ini, Bang. Dia pincang-pincang gitu jalannya. Nah, sama teman gue yang berpengalaman ini, leadernya ini, gue nggak tahu gimana caranya, Bang. Itu tiba-tiba si Rahmat ini, dia kan berdua di belakang nih. Kita kan baris. Nah, si Rahmat sama leader gue ini paling belakang berdua nih. Jadi leader gue ini berusaha buat nyemangatin, Bang. Si Rahmat. Nyemangatin si Rahmat ini, ayo gitu kan. Nah, sampai suatu ketika pas mau masuk ke hutan lumut ini, Bang. Itu belum maghrib ya? Belum, tapi udah gelap, jam 5-an lah. Leader gue bilang, minggir. Rahmat mau lewat. Rahmat jalan udah kayak ini, Bang, Terminator, tau gak lo? Wah, kayak itu dong, apa namanya, Arnold berarti. Iya, tuh, gitu, Bang, beneran gue ngomong. Dia jalan cepet banget, paling depan langsung, Bang. Ngelid, mimpin, ya udah kan kita mau nggak mau, ya udah kita ikutin aja. Kita sisanya nggak ada yang bisa ngimbangin dia, Bang. Ingat kondisi dia tadi kan? Nah. Pincang, kakinya sakit. Tahu-tahu jalan cepet banget. Sampai mana itu? Sampai bawah. Sampai keluar hutan lumut. Sampai keluar hutan lumut. Jadi gue nggak tahu ya. Ini leader gue ini, dia tuh ngambil satu batang bambu, Bang. Di hutan itu nggak ada bambu. Kok bisa ada batang bambu di situ? Oke. Nah, kan? Bambu ini kayak dipecutin gitu. Ke si Rahmat ini kayak dicetar. Oke. Jalan. Itu terus tuh jalan dan si Rahmat ini nggak ngomong nggak apa, Pak, tatapannya serius kayak gini. Dia jalan terus tuh sampai keluar hutan lumut ini. Mau keluar hutan lumut, sempat berhenti sebentar sebenarnya karena mau hujan. Kita otomatis pakai raincoat. Ke jas hujan si Rahmat Tetap jalan. gue bilang ke dia, dia ikut berhenti. Gue bilang ke dia, Mat, pakai jas hujan gitu kan. Dia cuma begini, Bang, ngeliat gue gini. Gitu doang. Asli. Gue asli. Gue itu belum ngeh. Mat, ntar kalau gue naik gunung gak ikut, Mat. Gue waktu itu belum ngeh. Terus si leader gue bilang gini, udah biarin aja gitu ya. Lagi enak. Oh, gue baru sadar kalau itu Rahmat kesurupan, Bang. Oh. Dia tuh dimasukin sama leader gue ini. Supaya Supaya dia jalan cepet. Memang sengaja berarti? Sengaja. Oke. Nah, cara masukinnya gimana gue nggak tahu dah tuh. Pokoknya tahu masuk aja. Dan dia jalan terus paling depan. Sampai keluar hutan lumut, hilang. Sampai keluar hutan lumut, dia sempat nongkrong begini. Hujan nih keadaan kan, udah mulai hujan, yang lain udah pada raincoat, dia nongkrong begini nih. Itu hujan meneduh dulu atau Kita nggak neduh, Bang. Jadi kan kayak istirahat sebentar. Capek kan? Keluar dari hutan lumut, istirahat sebentar. Nah, si Rahmat begini doang, Bang. Gini. Begitu doang. Duduk di pojokan. Gini doang. terus lanjut jalan lagi masih begitu? Lanjut. Apa udah dikeluarin lagi? Itu belum. Jadi ini kan pos 2 nih, Bang. Setelah hutan lumut, pos 2 turunan. Nah, pas mau turun ini, si Rahmat bilang gini kan, dia jagain gini nih, badannya tegak. Nggak pernah kayak gitu, Bang, orangnya. Orangnya tuh kayak gimana ya, nggak kayak gitulah. Ini kok kayak Terminator, makanya gue bilang. Dia bilang gini kan, duluan gitu, duluan.
duluan gitu bilang, duluan. Gua ya udah kan, gua ketawa-ketawa aja, ya gitu kan, duluan. Nah setelah semuanya udah pada duluan, baru di situ dia sadar. Tapi leader lo tetap nungguin di belakang toh? Leader tetap belakang. Nah pas tek, dia sadar gitu, langsung bingung dia, bingung gini. Terus kayak orang Ya, PA gimana sih ya? Bingung gitu. Dia nanya gini, kita udah ngelewatin hutan lumut belum gitu? Ketawa gitu. Nah disitulah baru gue percaya, oh ternyata orang bisa begitu, ternyata bisa digituin bang. Karena gue yakin Rahmat ngapain bohong kayak gitu coba. Iya. Ya kan? Orang di awalnya pincang-pincang, gue lihat sendiri dia pincang-pincang ngeluh, aduh sakit tuh, kayak gue sakit. Makanya di support terus sama leader gue kan, tahu-tahu berat. Gue gakak kalau inget itu bang. Itu pengalaman pertama lo? Apa itu udah kesekian? Itu udah kesekian sebenarnya. Oh sebelum-sebelumnya ada berarti? Sebelumnya ada lagi tapi... Rahmat juga? Iya. Selalu Rahmat ya? Selalu Rahmat. Mat boleh deh gue Mat. Jadi pernah di Gunung Cikuray, pernah Cikuray Garut, Cikuray Garut. terus Ciremai di Kuningan tuh, Cirebon. Dia juga kena bang. Rahmat lagi. Memang selalu Rahmat ya? Apa ada temen lo yang lain pernah juga? Temen gue yang lain sebenarnya nggak ada bang. Paling ya cuma ngeliat-ngeliat gitu doang bang. Kayak cerita di bawah nih. Tadi gue ngeliat ada pocong tuh misalnya kan. Tapi sebenarnya hal-hal itulah uniknya dalam mendaki. Betul ya. bang, betul. Uniknya ya, betul. benar ya. Dan itu bukan menjadi sebuah ketakutan atau ditakut-takuti ya. Harus tapi saja. Memang ya kalau memang sudah mendarah daging, Iya. kita dengan gunung alam ya memang tahu plus minusnya lah, Iya. gitu kan sebenarnya ya. Bener. Gokil sih. Ya, Tapi lu pernah ngeliat nggak dari orang lain gitu, bukan dari tim sendiri? Kan, sorry, gue kan karena nggak pernah naik gunung, jadi gue nggak tahu apakah dia memang kan yang mau naik itu kan banyak, pasti kan ada beberapa tim gitu loh. Yeah, Lu bawa tim sendiri, orang lain yang mau naik kan juga pasti ada timnya sendiri. Iya, iya. Itu sering barengan apa misah-misah jalannya, apa nggak sengaja ketemu naiknya bareng gitu-gitu. Kebanyakan kita misah bang, karena kan pertama ya kita. Jadi kayak misalkan pemberhentian pos, misalkan ada 3 pos misalkan. Iya. Di pos 1 pasti kan istirahat dulu sebentar. Iya. Siapa yang mau naik gitu kan, nanti mereka dulu yang naik, Iya. baru yang lain nyusul gitu. Jadi nggak langsung berbarengan karena takut keramaian gitu. Betul. Biasanya kita sendiri-sendiri bang, tetap per kelompok. Tapi kan sebetulnya kalau Udah misalkan lagi rame kayak begitu kan, gue nggak tahu ya, agak lebih aman aja gitu. Iya nggak sih? Bener. Bener kan, maksudnya Bener. kayak lebih safe gitu, kayaknya lebih safe nih gitu. Cuma kalau tim gue pribadi, mendingan enggak gitu. Mendingan sendiri ya, mendingan maksudnya sendiri. sama tim sendiri. Karena kalau bareng sama tim lain, kita kan nggak tahu nih bang, masing-masing orang kan beda kekuatannya gitu loh. Jadi kalau dipaksain bareng terus, kasihan yang harusnya mau istirahat dulu atau yang mau duluan dulu jadi ketunda-tunda gitu. Jadi mending masing-masing tim aja gitu. Oke. Wah seru sih geng. Ini memang pengalaman yang harus dicoba. Nah harus dicoba sih bang, bener. Pokoknya ntar gua kan abis ini memang udah agak free ya. Siap. Kita jadwalin naik gunung ya. Boleh, Tapi boleh. bener sih, gua sebenarnya nggak masalah ya. Gua nggak tahu sih kalau kayak gua pengalaman orang yang nggak pernah naik gunung itu memang harus gunung yang biasa dulu atau mau langsung yang gimana atau kayak gimana? Tergantung bang. Yang penting kan ada leader kan ya. Ada leader, tim, gitu-gitu ada juga tim. kan ya. Gue soalnya gini sih, gue orang Bali, gue lahir di Bali, gue besar di Bali. Ya meskipun gue keturunan Jogja ya, tapi gimana pun karena gue lahir besar di sana, gue selalu bilang ya, gue punya darah Bali, gitu loh. Gue belum pernah ke Gunung Agung. Lo bilang katanya Gunung Agung mau ditutup, sebelum ditutup gue pingin sih pak. Sama bang, gue juga pengen. Gue pingin sih sebelum, karena sayang sih, misalkan ada 7 summit ini, dia nggak masuk. Nggak masuk nih, sorry. Tapi katanya indah ya Gunung Agung ya. Indah bang, indah. Dari jauh aja udah bagus, udah cakep. Apalagi di atas. Tapi kalau lu kan orangnya doyan aktivitas fisik kan?
gua rasa kuat sih kalau langsung naik ke Gunung Agung. Apalagi kalau mau nanti lu bisa nyewa porter Oh, untuk bawain barang-barang. untuk bawain barang kalau mau. Nggak perlu sih. Nggak perlu. Ya udah aman berarti. Gue seneng susah. Gue seneng susah. Karena yang uniknya itu adalah kebersamaannya. Bener. Yang dicari kalau gue tuh yang gue cari itu adalah kebersamaannya. Bener bang. Bener. Ketika kita istirahat, kita mungkin ngopi bareng lah, Bener mungkin banget. makan mie bareng lah, atau kita masak apa. Karena yang paling Bener simpel banget. pasti kan kalau nggak makanan kaleng, mie ya. Mie. Iya dong. Bener. Iya kan, mie. bener kan. Yang kayak gitu-gitu. Tapi buat sekarang, gue jujur, gue udah jarang makan mie di gunung bang. Karena ternyata mie itu bikin aus bang. Iya, setuju. Karena kan memang kalau puasa kadang kan begitu, jangan Iya. sahur jangan makan mie. Iya. Entar seret pagi-paginya. Memang bener, nggak usah puasa aja kadang ini udah seret ini om, udah habis. Jack minum lagi Jack, aku aja. Ya betul sih. Oke lah. Paling buat mungkin nanti yang nonton yang nggak suka gunung tapi penasaran untuk tiba-tiba mau naik gunung gitu kan, mungkin lu bisa ngasih apa ya saran Buat buat teman-teman yang mau naik gunung. Oh sorry, bentar sebelum ngasih saran, biasanya berapa hari naik? Terus ada nginepnya kah? Apa cuman sehari PP? semua tergantung pilihan bang. Tergantung gunungnya juga. Misal kita kategorikan gunung sedang lah ya, kayak gunung gede nih. Kalau gunung gede menurut gue dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kecil. Mendingan PP. Bebas. Kalau mau PP ada plus minusnya bang. Kalau PP plusnya ya udah lu nggak perlu nginep kan, nggak perlu persiapan banyak gitu. Oke. Tapi minusnya lu capek banget bang. Pasti capek banget. Paham. Nah, Lu naik Semeru berapa hari? gua waktu itu 5 hari bang. Naiknya itu kita sampai mana nih? Sampai ini Sampai ya? puncak. Sampai puncak lah ya. 3 hari. Turunnya 2 hari. Turun 2. Jadi nggak turun 2 hari gitu bang. Jadi kita turun nggak nyampe sehari lah, setengah hari. Cuma kita nginep lagi di bawah 2 hari gitu. Di kaki gunungnya apa? Di danaunya, danau danaunya. Ranu Kumbolo itu. Ya, salah satu yang pengen gue lihat sih karena 5 cm ada keindahan ini. Iya, danau itu. Jadi tergantung, lo mau, misal gunung apa nih, gunung gede, lo mau berapa hari? Biasanya sih gunung gede itu 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam, kalau mau lebih santai lagi 3 hari 2 malam. Gitu. Ya. Tergantung maunya gimana gitu. Kartens juga keren. Kartens. Kartens ya. Yang paling tinggi itu gunung apa ya di Indonesia? Kartens Itu kan Bang, Kartens ya. kan ada saljunya kan? 4.400 dia kan. 4.400 ya. Udah salju. Ada salju. Oke, mungkin tips and trick. Tips and trick. Ya paling gue sharing aja bang ya. Ini bukannya sotoy bagaimana nih bang? Ya benar. Ini cuman sharing. Ini kan sharing, mungkin nanti bisa ditambahin sama bener-bener yang orang gunung banget nih. Ya ini kan dari pengalaman gue aja Mungkin pendaki. yang komen nanti Ninja Hattori langsung kan nggak ada yang tahu gitu kan. Sama Kimi Maru gitu kan. Jadi selama gue mendaki gunung yang gue pelajari itu bang, pertama lu harus mempersiapkan perlengkapan bang. Itu paling penting satu, perlengkapan tuh harus itu. ya pasti. Harus. Perlengkapan utama ya. Utama itu kayak logistik dan pakaian-pakaian anget sebisa mungkin lu harus bawa sendiri bang. Jadi jangan minjem-minjem. Oke, betul. Sebisa mungkin lu jangan minjem-minjem dah di gunung. Jangan Berarti jangan yang mikir, ntar sini juga bawa. jangan. gitu ya. Itu kebiasaan orang gitu bang. Kebanyakan ya. Ntar juga bawa, ntar pinjam aja dah. Iya. Gitu. Karena takutnya nih amit-amit nih bang, kalau lu terpisah dari rombongan, sedangkan lu menggantungkan diri lu ke temen lu misalnya, lu selesai di situ. Bisa di rumah kayak begitu. Bisa bang, semuanya nggak ada yang nggak mungkin di gunung bang. Jujur aja, gunung tuh nggak bisa diprediksi bang. Yang kita lihat dari bawah cerah nih, sampai atas hujan, badai. Gitu bang, makanya gue bilang jangan pernah menggantungkan perlengkapan lu ke orang lain. Itu. Oke, terus? Kedua, lu siapin mental. Mental, jadi jangan anggap gunung tuh, jangan meremehkan gunung lah gitu. Jadi gampang lah gunung itu, ecek-ecek gitu. Terus apa, kayak lu tuh dikit-dikit ngeluh. Nah, kalau orang-orang kayak gini mending jangan naik gunung bang. Tukang ngeluh itu manusiawi, tapi
lu ngeluh terus itu akan membebankan tim. Oke. Gitu bang. Itu akan membebankan Mungkin tim. jangan mengeluh ya. karena Sebisa mungkin memang jangan. Lo kalau udah mutusin buat naik gunung, apalagi bukan dengan paksaan ya. Betul. Lo memang harus siap semuanya. Bener, bener, bener. Kecuali lo dipaksa nih, Iya. lo ngeluh, ah ngehe lo, bilangnya nggak capek gitu ya. Nah, Lo baru wajar, ya, aja. kan dipaksa. Iya. ya kan? Tapi kalau naik Kalau dengan memang kemauan sendiri kayak gue nih, kemauan sendiri ngeluh-ngeluh, dorong aja gue, ya kan gitu ya. seret aja udah. Seret ya udah. Jangan sampai gue kayak Rahmat deh. Dimasukin tuh. Terus ada apa lagi tuh? Tadi apa? Mental. Mental. Perlengkapan Ah, mental. Fisik 3. Fisik, oh, Karena naik gunung itu kan sama kayak olahraga, cuma dia ekstrim, Iya, betul. ekstrim sport gitu. Jadi fisik minimal ya lu jogging-jogging lah seminggu sebelum naik gunung tuh jogging-jogging. Jadi lu nggak Ya, terlalu udah capek, tahu lah ya, nggak terlalu capek. tracknya. Iya sih, apa namanya, stretching dulu lah. Bener. Jangan sampai nanti tiba-tiba hamstring lah. Atau karena yang pasti sering kan, ya hamstring itu bisa terjadi Hamstring. kapanpun. Bener, Karena Bang. Hamstring itu kalau bisa, apalagi cuaca dingin kan. Iya, Otot itu ketika, ini jadi ke olahraga nih kan. iya, emang nyambung bang, nggak Otot itu apa-apa. memang nyambung. Otot itu memang kalau misalkan pas kita lagi dingin itu bisa tegang. Ketika Betul. kita salah gerak sedikit bisa ketarik. Di sini Betul. kalau udah jalan udah sakit banget kalau hamstring. Bener, Terus bener lagi tuh, sepatu juga harus memadai. Bener. Hati-hati ankle. bener gue Kalau setuju. udah ankle, udah lu jalan susah karena bengkak lu bagian sini. Bener, bener, Itu sih. bener. ya. Si Rahmat itu kan ankle dia turun dari gunung di tengah di tengah-tengah lagi. Nah, hamstring sakit, memang jalan hamstring itu sakit, tapi masih bisa dipakai jalan. Ankle yang Ankle tuh enak berat. banget kalau buat jalan itu, apalagi naik gunung ya. Bener, karena gue pernah ngerasain ankle bang itu, aduh, kayak berdiri aja susah bang, apalagi jalan, ya kan? Oke sih. Terus tadi apa? Terakhir fisik, Fisik, mental udah, mental udah, perlengkapan udah. perlengkapan udah. Kalau bisa sih riset dulu gunungnya bang. Oh, mau gunung apa? Mau gunung apa? Kalau gue sih enggak, karena gue lebih suka surprise bang, jujur aja. Jadi ketika gue naik, gue baru tahu, oh kayak gini gunungnya ternyata. Oh, oke. Tapi ya balik lagi pribadi masing-masing gitu. Kalau gue sih jujur memang gue itu agak geli sama binatang ya. Binatang apa dulu nih? Binatang melata. Oke. Ya kan. Binatang yang buat gue jantungan. agak geli. Gue sih kalau kayak kucing, anjing. Karena kan temen gue banyak yang kayak anjing. Jadi Waduh. nah, jadi kalau yang kayak yang begitu-begitu sih ya gue suka. Kecil-kecil tikus, gue nggak terlalu gelian ya gitu. Cuman kalau kayak ular lah, tiba-tiba biawak, itu geli sih gue. Dinosaurus, Brontosaurus, Ya. Kodomo. Kodomo. Kalau di gunung itu bang, ular kan pasti kan paling enggak banyak sih. kan. Ular selama gue mendaki nggak pernah ketemu ular bang. Oh iya. Nggak pernah. Kalau di jalur nggak ada ular Kalau bang. bawa ular ada. Ular beda itu kayaknya. Itu lebih berbisa itu ular. Bahaya tuh bisa jadi double. Paling yang ketemu ini bang, lu tahu pacet gak bang? Wah, apa tuh pacet? Pacet. Lintah. Oh, lintah. Nah, Kecil dia. Oh, kalau cuman pacet doang ngapain di gunung? Di Jakarta juga sering. Ntar lu nih, lintah dah. pikir keras nih. Ini lu ke Gatsu aja jam 7 kan pasti pacet. Beda. Pacet ya. Macet itu. Jadi pernah pengalaman temen gua lagi buang air di gunung kan. Buang air di tengah hutan gitu. Nongkrong begini kan. Tapi memang wajar ya kita kencing di tengah hutan gitu. Wajar bang, dan harus, karena mau gimana lagi itu pak. Terus kalau misalkan sakit perut, Mules gitu. mules, pengen pup gitu biar gitu. Gali lubang, berak. Oh gitu. Serius. Jadi kita emang harus selalu bawa sekop bang. Buat gali lubang itu, buat buang air. Bener. Jadi, tapi kita ke pinggir-pinggir ya. Ya iya dong, jangan di jalur dong pak. Ditemenin. Bebas. Mau sendirian boleh, mau ditemenin boleh. Atau mau ditemenin sama yang lain juga boleh. Jangan dah. Takutnya itu.
Nanti kita akan bahas selanjutnya itu. Siap. Jadi temen gue lagi boker kan. Jadi di Kalimantan bang, ada namanya salah satu summit Bukit Raya namanya bang. Ini gunung nggak tinggi, cuma lebat bang. Banyak pacet. Lagi berak begini kan. Pacet bang. Keluar. Tik, 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 tik. Pacet kan jalannya gitu kan. Tung, tung, tung. Begitu bang nyamperin. Coba lu bayangin. Lagi berak disamperin pacet. Nah, itu kalau lu nggak geli sama pacet bagus. Karena banyak bang, terutama di gunung-gunung lembab. Keren. Oke lah, Jo. Siap. Thank you pengalamannya. Sama-sama bang. Asal ngobrol kali ini. Gue yang thank you udah diundang kemari. Keren lah pengalaman pendakian dan apa aja yang selama ini dialami oleh Jo saat mendaki. Siap. Bisa kita ambil lah buat teman-teman yang baru awal-awal mau daki, khususnya gue juga yang mau daki gunung, karena nanti gue insya Allah mudah-mudahan awal gue mendaki gunung bisa sama Jo, ini waktunya tepat ya kiranya. Bisa barengan lah kita nanti daki. Oke teman-teman asal ya begitulah, namanya juga asal ya, namanya asal ya, jadi kita ngobrolnya ya kali ini memang ngobrolin tentang gunung karena kita temanya sudah begini, ngecamp gitu kan, karena gue seneng sekali sebenarnya sama yang namanya alam gitu. Kalau gue disuruh milih pantai atau gunung, gue sih milihnya gunung karena lebih mendamaikan kalau menurut gue. Jadi dari video ini baiknya diambil, jeleknya diambil juga. Jeleknya dibuang aja. Oke buat teman-teman asal, terima kasih. Sampai ketemu lagi di asal ngobrol berikutnya. Saya Reza Loka dan Jo Prasojo Muhammad pamit undur diri. Jo juga ada ini ya, YouTube ya Jo ya? ada. Apa aja namanya? Namanya Prasojo Muhammad, cari aja di YouTube. Nanti muncul muka gua. Habis ini saya akan membahas tentang Prasojo Muhammad YouTube. Siap. Thank you teman-teman. Kembali lagi di Asal.